misteri di desa Neipah. Hantu Mariam. Kisah ini berlatar belakang di sebuah pedesaan di daerah Tasikmalaya dan juga di Jakarta. Pemandangan sawah yang luas membentang, ditumbuhi padi nan hijau membuat suasana hati terasa nyaman. Keindahan alam pedesaan di daerah Tasikmalaya itu membuat liburan Desi dan keluarga besarnya terasa berbeda kala itu. Desi bersama putra kecilnya yang bernama Faris memilih mengajak ibunya untuk berlibur di kampung halaman beliau. Tapi liburan yang diharapkan dapat menghilangkan rasa penat itu justru malah berubah menjadi sangat mencekam dan juga menakutkan karena gangguan dari sosok makhluk tak kasat mata. Sore itu, Desi dan ibunya yang bernama Bu Yeni serta keluarganya yang lain sampai di rumah Neipah atau ibu dari Bu Yeni. Neipah yang sudah berusia 80 tahunan itu terlihat masih sangat sehat dan masih dapat beraktivitas layaknya orang-orang yang masih berusia muda. Neipah sendiri adalah satu-satunya orang dari keluarga besarnya yang masih hidup dan tinggal di perkampungan yang hanya terdapat sekitar 15 rumah di daerah tersebut. Rumah-rumah di sana adalah rumah-rumah saudara dari Neipah yang sudah turun-temurun ke anak-anak mereka. Rumah Neipah sangat bersih dan rapi, walaupun bangunan rumahnya merupakan bangunan lawas khas rumah-rumah di daerah setempat. Neipah yang tinggal bersama dengan Bi Ani dan keluarganya juga memiliki kebun di belakang rumah yang berbatasan langsung dengan pemakaman keluarga serta hutan dan perbukitan. Kebun yang cukup luas itu ditanami berbagai macam sayuran untuk sekedar dikonsumsi sendiri oleh keluarganya. Menjelang azan maghrib berkumandang, Desi yang baru selesai dari kamar mandi pun bergegas menuju ke kamar yang akan ia tempati untuk beristirahat. Dari dalam kamar tersebut, Desi mendengar suara Faris menangis dengan kencang. Dalam hati Desi berbisik, kenapa ibunya tidak menolong anaknya yang sedang menangis saat itu? Sambil berlari-lari kecil, Desi pun langsung menuju ke arah pintu kamar tempat sumber suara Faris berasal. Tapi setelah membuka pintu kamar tersebut, Desi dibuat terkejut ketika kamar yang ditempatinya itu terlihat kosong melompong tanpa seorang pun ada di sana. Beberapa detik kemudian, Desi mencium harum bunga melati yang sangat menyengat yang langsung membuat bulu kuduknya meremang. Karena merasa merinding, Desi pun lalu bergegas keluar ke arah ruang tamu tempat di mana seluruh keluarganya berkumpul di sore itu. "Kamu kenapa, Neng? Kok seperti habis melihat hantu aja?" tanya Neipah yang terlihat sedang memangku Faris. Tadi Desi mendengar Faris menangis, Nek. Tapi," balas Desi yang merasa sangat kebingungan. "Kamu itu jangan ngelamun, Des. Orang dari tadi anak kamu aja sama nenek kok," balas Bu Yeni menjelaskan. Karena tidak ingin berdebat dengan ibunya, Desi pun menganggap bahwa dirinya yang sedang berhalusinasi saat itu. Dan setelah itu, Desi pun kembali berkumpul bersama keluarganya di teras rumah yang lumayan luas sambil memandangi hamparan sawah di depan rumah mereka. Ketika Desi dan keluarganya sedang bersenda gurau, tiba-tiba saja Desi melihat sekelebat bayangan berwarna putih seperti kain terbang di sebelah rumah Neipah yang berbatasan dengan rumah Mang Pepen. Karena merasa penasaran, Desi pun lalu berdiri dan mulai berjalan ke arah samping rumah Neipah untuk memastikan apa yang baru saja dilihatnya itu. Tapi setelah Desi berdiri di samping rumah itu, Desi tidak melihat apapun selain kegelapan malam. Dan ketika Desi ingin kembali ke tempat ia terduduk tadi, tiba-tiba Desi mulai mencium harum aroma bunga melati seperti yang tadi sore dia cium di kamar tempatnya menaruh barang-barangnya. Seketika itu juga, bulu kuduk Desi pun kembali meremang dan tanpa berpikir panjang, Desi berlari ke arah Neipah dan Bu Yeni serta keluarga lainnya di sana. Karena takut disebut berhalusinasi lagi, Desi pun hanya diam dan tidak menceritakan kepada siapapun apa yang baru saja dialaminya. Ketika malam semakin larut, Desi dan Faris pun tidur di dalam kamar bersama dengan Bu Yeni.
Awalnya, Neipa ingin juga ikut menemani mereka. Tapi karena Neipa sudah tertidur lebih dulu di ruang tamu, akhirnya Bu Yeni pun membiarkan Neipa melanjutkan tidurnya di sana. Sekitar pukul 11 malam, Desi terbangun karena ingin buang air kecil. Tanpa rasa takut dan tanpa memikirkan apapun, Desi pun segera keluar dari dalam kamar untuk langsung menuju ke kamar mandi. Setelah selesai dari kamar mandi dan sudah berada di dapur, Desi mendengar suara perempuan yang terdengar sangat menakutkan. Tapi menurut Desi, suara itu tidak jelas, hanya seperti orang meracau, tapi terdengar memilukan dan juga menakutkan. Desi mempercepat langkahnya untuk bisa kembali ke dalam kamar tidurnya. Tapi tiba-tiba saja Desi melihat perempuan berambut panjang dengan gaun berwarna putih yang berdiri memunggunginya tepat di depan pintu dapur yang menjadi pembatas dengan ruangan lainnya. Tubuh Desi pun gemetar ketakutan melihat pemandangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sosok yang berdiri mengambang itu perlahan-lahan memutar kepalanya menghadap ke arah Desi dengan tubuh yang tetap pada posisinya. "Di mana anakku? Aku mau bertemu dengan anakku," ujar sosok perempuan berwajah pucat dengan kedua bola mata hitam pekat serta rambut panjang yang menjuntai hingga ke bagian mata kakinya itu. Dan ketika itu juga tubuh Desi pun lemas dan dia pun mulai kehilangan kesadarannya kala itu. Pagi menjelang waktu subuh, Desi pun terbangun dan dia kini sudah berada di dalam kamarnya. Entah apa yang terjadi pada dirinya saat itu karena Bu Yeni pun terlihat masih tertidur pulas di samping tubuh Faris. Yang membuat Desi sangat bingung adalah apakah yang ditemuinya tadi malam hanyalah sebuah mimpi atau sebuah kenyataan. Karena tidak ada satu orang pun yang terbangun waktu itu. Barulah sekitar 10 menit kemudian Neipa terdengar berjalan menuju kamar tempat Desi berada. "Kamu kenapa, Neng? Pagi-pagi sudah melamun?" tanya Neipa yang baru saja membuka pintu kamarnya. Desi habis mimpi ketemu perempuan bergaun putih. Kelihatannya menyeramkan, Nek," jawab Desi yang tak sadar jika tubuhnya mulai gemetar. Neipa yang mengetahui jika Desi sedang tidak baik-baik saja segera menghampirinya lalu menyelimuti tubuh Desi yang terlihat mulai kedinginan. Setelah menyelimuti tubuh Desi, Neipa pun segera keluar dari dalam kamar untuk mengambilkan segelas air putih yang sebelumnya diberikan doa terlebih dahulu oleh Neipa. "Bismillah, ayo diminum, Neng," ujar Neipa yang memberikan gelas bercorak bunga kepada Desi. Setelah Desi meminum air yang diberikan oleh Neipa, perlahan tubuhnya pun kembali lemas dan rasa dingin yang sebelumnya datang menyerang perlahan pergi. Ketika fajar telah terbit di ufuk timur, Neipa yang sepertinya tahu ada sesuatu yang janggal yang sedang dialami cucunya itu segera memanggil Aba Nanung. Ya, Aba Nanung adalah sesepuh daerah setempat yang mengerti tentang gangguan-gangguan dari makhluk astral yang tak kasat mata. "Mariam datang lagi, Mak," ucap Aba Nanung setelah selesai mengeluarkan energi negatif dari tubuh Desi. "Astagfirullahaladzim. Yang bener, Bah," balas Maipa yang merasa sangat terkejut dengan apa yang disampaikan oleh Aba Nanung. "Iya, Mak. Semalam cucu Maipa sudah bertemu dengan hantu Mariam," ucap Aba Nanung sambil menghela nafasnya. Mariam, bukannya dia sudah tenang di alamnya?" sahut Bu Yeni yang merasa sangat terkejut kala mendengar nama Mariam. "Mariam itu siapa, Bu?" tanya Desi yang terlihat mulai membaik. "Anaknya almarhum Wak Dahlan. Dulu dia sempat menghantui keluarga kita selama 40 hari, ujar Bu Yeni yang sontak membuat Desi terkejut. "Udah, Yen, gak usah diceritakan, Pak Mali. Itu sama saja mengundang dia untuk datang lagi ke sini," sahut Neipa yang sedikit kesal dengan ucapan Bu Yeni. "Dia sudah datang, Mak, sebelum kita menceritakannya," balas Aba Anung sambil meminum teh hangat yang disajikan oleh Neipa. "Bukannya bermaksud mengusir, tapi sebaiknya kalian semua kembali saja ke Jakarta.
Karena Mariam ini sepertinya sedang mengincar sesuatu dari si Eneng, Imbu Abah Anung, yang membuat semua orang terkejut. Setelah melakukan diskusi bersama, akhirnya disepakatilah untuk Desi dan Faris serta Bu Yeni kembali ke Jakarta hari itu juga. Semua itu dilakukan semata-mata demi keselamatan Desi yang sudah ditemui secara langsung oleh sosok hantu Mariam. Setelah semua sepakat, Bu Yeni pun meminta keponakannya untuk memesan tiket bus dengan tujuan Jakarta yang berangkat hari itu juga. Tapi entah hanya kebetulan semata atau memang ada hal janggal yang terjadi, Arif yang diminta mencari tiket bus hari itu tidak bisa mendapatkan tiket dengan tujuan Jakarta yang berangkat pada siang dan sore hari. Pada hari itu, bus tujuan Jakarta yang biasanya beroperasi pada pagi, siang, dan sore hari ternyata hanya melakukan perjalanan dari Tasikmalaya menuju ke Jakarta di pagi hari saja. Dikarenakan ada kendala pada beberapa armada bus yang biasa digunakan. Karena tidak berhasil mendapatkan tiket bus untuk hari itu, Arif pun berinisiatif untuk memesan tiket bus pemberangkatan keesokan harinya. Sesampainya di rumah Neipah, Arif lalu menjelaskan apa yang terjadi hari itu dan keluarga Neipah pun memaklumi hal itu dan mereka sepakat untuk kembali ke Jakarta keesokan harinya. Dan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Neipah pun meminta kepada keluarganya yang lain untuk bermalam di rumahnya. Malam itu, di rumah Neipah pun suasana menjadi ramai dengan berkumpulnya keluarga besar Neipah. Desi pun tidak lagi merasa ketakutan seperti kemarin dan Desi pun sangat menikmati hangatnya suasana di tengah-tengah keluarga besar. Selain itu, Abah Anung pun rupanya datang untuk mengawasi keadaan. Beliau juga telah memagari rumah Neipah agar sosok hantu Mariam tidak lagi datang ke rumah Neipah malam itu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Desi yang merasakan suasana pedesaan yang tenang pun seolah seperti enggan untuk kembali ke Jakarta. Tapi karena diharuskan kembali pada hari itu, Desi akhirnya menuruti apa yang diminta oleh Neipah dan juga Abah Anung. Ketika dalam perjalanan menuju Jakarta, untuk menghilangkan rasa jenuh karena sudah beberapa jam duduk terdiam di kursi penumpang sebuah bus, Desi mulai menanyakan siapa sosok Mariam yang sebenarnya kepada Bu Yeni. Bu Yeni yang pada awalnya enggan menceritakan hal itu akhirnya mau menceritakan kisah mencekam yang pernah dialami Bu Yeni dan Neipah serta kakak perempuannya kepada Desi. Mariam itu sepupu ibu, Des. Dia itu anaknya Wadahlan yang meninggal sewaktu dia melahirkan, ujar Bu Yeni kepada Desi. Desi pun memasang pendengarannya dengan baik ketika Bu Yeni mulai menceritakan bagaimana bisa Mariam menjadi sosok yang sangat ditakuti di desa tersebut. Menurut cerita dari Bu Yeni, Mariam yang tinggal bersama ibu dan 3 orang putrinya itu sedang dalam kondisi hamil besar. Karena kondisi kesehatannya mulai memburuk, suami Mariam yang bernama Mang Asep pun akhirnya memutuskan untuk bekerja di Jakarta demi mendapatkan biaya persalinan. Karena Mang Asep dan juga Mariam sendiri berharap jika persalinannya kelak akan dilakukan di bidan bukanlah di rumah dukun beranak. Tapi takdir berkata lain. Mariam harus meninggal dunia setelah mengalami pendarahan hebat dikarenakan sang bayi terlilit tali pusarnya. Mariam dan bayinya pun dinyatakan meninggal dunia di hari yang sama, yaitu hari Selasa Kliwon. Setelah dimakamkan secara terpisah dengan bayinya, orang-orang di sekitar rumah Mariam yang merupakan saudara dekat itu mulai mengalami gangguan-gangguan dari sosok makhluk halus yang wajahnya sangat mirip dengan wajah Mariam. Waktu itu, di sekitar rumah Neipah baru ada 7 rumah termasuk rumah Neipah sendiri. Dari arah jalan utama yang berada di pinggir persawahan itu berdirilah rumah Wak Amir yang berjarak beberapa meter dengan rumah Wak Dahlan. Lalu ada rumah Bimuti yang berdekatan dengan rumah Neipah sendiri, dan juga ada 3 rumah yang berjarak sekitar 5 meter dari rumah Neipah ke arah 3 rumah berikutnya. Sementara di belakang rumah mereka terdapat kebun dan juga area pemakaman keluarga serta perbukitan dan hutan yang jarang dikunjungi orang pada saat itu.
Karena ketujuh rumah tersebut berjauhan dengan rumah warga desa lainnya, jadi setiap malam selama 7 hari setelah meninggal dunianya Maryam, yang melakukan pengajian adalah keluarga yang ada di ketujuh rumah tersebut. Karena jarak rumah mereka dengan rumah warga lain yang berjarak cukup jauh dan juga harus melalui perkebunan dan rerumpunan bambu yang terasa sangat menyeramkan, terutama di malam hari. Pengajian yang diadakan setiap sehabis sholat maghrib itu beberapa kali sempat terhenti dikarenakan datangnya suara tangis memilukan dari sosok Maryam. Pada malam pertama, setelah pengajian di rumah Wadalan itu, Bu Yeni serta Naipa dan juga kakak perempuannya yang tinggal hanya bertiga di rumahnya itu mulai mengalami gangguan-gangguan dari sosok hantu Maryam. Sekitar pukul 8 malam, di tengah suasana sepi, tiba-tiba saja Bu Yeni, Neipa, dan Bu Asri mendengar suara benda terjatuh di belakang rumahnya. Selang beberapa menit berlalu, mereka yang hanya tinggal bertiga dikarenakan ayah dari Ibu Yeni sedang bekerja di Jakarta itu kembali mendengar suara yang sama. Bu Yeni yang mulai merasa ketakutan pun menanyakan suara apa yang barusan terdengar. Tapi Neipa melarang. Ya, Neipa melarang mereka berbicara sambil meletakkan jari telunjuk di depan bibirnya. Setelah suara ketiga yang terdengar seperti kelapa jatuh dari atas pohonnya itu, mulailah terdengar suara tangis memilukan dari sosok Maryam. Suara sosok Maryam pun terus terdengar seperti menanyakan keberadaan anaknya kala itu. "Bi, tolong Maryam, Bi. Anak Maryam di mana, Bi?" Ujar suara tanpa wujud yang didengar oleh Bu Yeni, Neipa, dan juga Bi Asri. Karena melihat tubuh kedua anaknya menggigil ketakutan, Neipa pun memberanikan diri meminta sosok Maryam agar tidak lagi mengganggu mereka. "Kami tidak tahu, Mar. Tolong jangan ganggu kami lagi. Biarkan kami hidup tenang ya," ujar Neipa yang berbicara kepada sosok Maryam yang hanya terdengar suaranya yang cukup memilukan itu. Setelah berkata seperti itu, perlahan-lahan suara hantu Maryam pun mulai menghilang dari pendengaran Neipa, Bu Yeni, dan juga Bi Asri. Setelah itu, mereka pun dapat tertidur pulas hingga pagi menjelang. Bersamaan dengan kejadian yang dialami Bu Yeni, Neipa, dan juga Bi Asri malam itu, ternyata kejadian menyeramkan pun juga dialami oleh keluarga Bitarsi yang rumahnya berada di sebelah kanan rumah Neipa. Malam itu, sekitar pukul 9 malam, pintu rumah Bitarsi terdengar diketuk beberapa kali. Tapi ketika Mang Urip membuka pintu rumahnya, tidak ada siapapun di depan rumah. Kejadian itu pun berlangsung sebanyak 3 kali hingga akhirnya sosok Maryam yang rambutnya terlihat panjang itu muncul di hadapan Mang Urip. Tubuh Mang Urip pun gemetar ketakutan kala melihat secara langsung sosok Maryam dengan wajah yang sangat pucat dan gaun putih yang terlihat basah oleh darah segar itu. Beruntungnya, di tengah kondisi menegangkan seperti itu, Bitarsi yang sudah lama menunggu Mang Urip di kamarnya pun memberanikan diri untuk menyusul Mang Urip yang masih berdiri mematung di depan pintu rumahnya. Mang Urip pun baru tersadar ketika Bitarsi menepuk pundaknya dari arah belakang dan sambil berteriak ketakutan, Mang Urip lalu menutup rapat pintu rumahnya dan langsung menguncinya lalu bergegas pergi ke dalam kamar. "Bapak lihat apa?" tanya Bitarsi kepada suaminya yang terbaring bertutupkan selimut di wajah serta tubuh yang masih gemetar ketakutan. "Maryam, Neng. Maryam jadi hantu," jawab Mang Urip singkat. "Sudah, jangan tanya-tanya lagi. Sekarang ayo kita tidur. Akang takut kalau hantu itu masuk ke dalam rumah kita," imbu Mang Urip lagi. Di tengah suasana hening, tiba-tiba saja Bitarsi dan Mang Urip mendengar suara tangisan pilu yang sangat menyayat hati. Suara yang sangat dikenali oleh Bitarsi itu sontak membuat bulu kuduknya meremang. "Jangan ganggu kami, Neng. Neng yang tenang ya di alam sana," bisik Bitarsi sambil menangis. "Anak saya di mana, Bi? Saya mau lihat anak saya, Bi," balas suara tanpa wujud yang terdengar sangat mengerikan. "Anak kamu ada di samping kuburan kamu. Kamu yang tenang ya. Jangan ganggu lagi saudara-saudara kamu," balas Bitarsi sambil menangis terisak. Beberapa saat kemudian, suara dari sosok hantu Maryam pun menghilang dan suasana kembali terasa hening. Keesokan harinya,
Bitarsi, Mang Urip dan Neipa serta Bu Yeni dan Bi Asri pun mendatangi rumah Wak Dahlan untuk menceritakan apa yang telah dialami mereka tadi malam. Tapi Wak Dahlan seolah seperti marah kala mendengar cerita dari Bitarsi, Mang Urip dan juga Neipa karena tidak mendapatkan sebuah kepastian. Bi Asri, Mang Urip dan juga Neipa pun pasrah dengan keadaan saat itu. Mereka berharap tidak ada lagi gangguan dari sosok Maryam yang baru 1 hari meninggal dunia itu. Sore sebelum maghrib, Bi Asri yang diminta pergi ke warung oleh Neipa pun harus mengalami kejadian janggal. Setelah pulang dari warung, Bi Asri yang melintas depan rumah Wak Dahlan pun melihat sosok Maryam sedang duduk di teras rumahnya. Kala itu, Maryam terlihat sedang menyisiri rambut panjangnya. Tanpa menyadari jika Maryam telah meninggal dunia, Bi Asri yang usianya selisih 5 tahun dengan Maryam pun langsung menegurnya. "Pamali atuh teh, sore-sore nyisir rambut di luar rumah," ujar Bi Asri yang berhenti tepat di depan Maryam dengan jarak sekitar 3 meter. Sosok Maryam pun hanya tersenyum kepada Bi Asri. Dan ketika Bi Asri baru menyadari jika Maryam telah tiada, barulah wajah sosok yang sedang duduk di teras rumah Wak Dahlan itu berubah menjadi sangat pucat dan gaun putihnya tiba-tiba saja dipenuhi dengan noda darah segar yang berbau sangat anyir. Melihat penampakan sosok hantu Maryam langsung di depan matanya, Bi Asri pun langsung berlari sambil berteriak histeris hingga masuk ke dalam rumahnya. "Kamu kenapa, Asri?" tanya Neipa yang merasa khawatir dengan keadaan Bi Asri kala itu. "Asri ngelihat Maryam lagi duduk di depan teras rumahnya, Mak. Dia lagi nyisirin rambut panjangnya. Tiba-tiba wajahnya berubah jadi pucat dan menakutkan," jawab Bi Asri menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Pada malam harinya, teror dari hantu Maryam pun semakin menjadi. Pada malam kedua itu, teror tidak lagi berupa suara tangisan dari sosok makhluk tersebut, tapi teror mengerikan berupa penampakan langsung pun dialami 6 rumah yang ada di sekitaran rumah tempat tinggal Maryam yang masih saling berkerabat itu. Setelah sebelumnya Bi Asri yang melihat langsung penampakan Maryam, malam itu Neipa dan Bu Yeni juga menyaksikan secara langsung betapa menyeramkannya sosok hantu Maryam. Malam itu baru sekitar pukul 7 dan azan Isya pun baru terdengar berkumandang. Neipa yang mengajak Bu Yeni untuk mengambil wudhu di belakang rumahnya pun harus mengalami kejadian yang tidak akan pernah mereka lupakan. Sumur timba yang menjadi satu-satunya sumber air yang digunakan oleh 7 keluarga itu terlihat sepi pada saat azan Isya masih berkumandang malam itu. Padahal biasanya baik keluarga Bitarsi maupun keluarga Bimuti sama-sama pergi ke sumur untuk mengambil persediaan air dan juga air wudhu. Tapi malam itu hanya ada Neipa dan juga Bu Yeni di sumur yang hanya diterangi oleh lampu pijar kecil. Neipa yang baru saja menuangkan air ke dalam ember yang dibawanya dari rumah, tiba-tiba saja dikejutkan oleh suara tangisan yang berasal dari atas sebuah pohon besar yang berada di dekat sumur tersebut. Bersama dengan itu, tubuh Bu Yeni pun terlihat gemetar sambil menatap ke arah atas pohon besar itu. Neipa yang tahu jika Bu Yeni sedang melihat penampakan sosok hantu Maryam langsung menyenggol tubuh anaknya tersebut. "Istighfar ya, terus baca istighfar," ucap Neipa berbisik. Tapi Bu Yeni yang terlihat ketakutan pun tiba-tiba saja berteriak ketika ia melihat air yang dituangkan Neipa ke dalam ember berubah berwarna merah kental seperti darah. Neipa yang terkejut pun memperhatikan apa yang ditunjuk-tunjuk oleh Bu Yeni kala itu, dan benar saja air yang ada di timba dan baru dituang ke dalam ember pun ternyata berubah menjadi darah segar yang berbau sangat anyir. Karena merasa ketakutan, Neipa pun langsung meraih tangan Bu Yeni dan mengajaknya untuk segera pergi meninggalkan sumur tersebut. Di tengah perjalanan, Neipa dan Bu Yeni ke rumahnya itu, mereka berdua melihat sosok hantu Maryam melayang terbang sambil terus memanggil-manggil nama Neipa. "Bipa, anak saya di mana, Bi?" ujar sosok Maryam yang melayang di belakang Neipa dan juga Bu Yeni. Bu Yeni yang tidak mampu lagi berjalan karena tubuhnya gemetar ketakutan pun akhirnya terjatuh tidak jauh dari pintu belakang rumahnya berada. Sementara itu,
Nek Ipa yang harus kembali lagi ke tempat Bu Yeni terjatuh pun harus berhadapan langsung dengan sosok Maryam yang mengenakan gaun putih yang sudah dibasahi dengan darah segar. Astagfirullah. Apakah kami ada salah padamu, Maryam? Ucap Nek Ipa dengan suara lirih. Aku hanya ingin tahu keberadaan anakku, Bi. Tolong beritahu aku. Di mana anakku, Bi? Balas sosok hantu Maryam dengan suara yang terdengar sangat menakutkan. Anakmu telah dikuburkan tepat di samping kuburanmu, Mar. Sekarang pergilah. Pergi. Jangan ganggu kami lagi, balas Neipa sambil menangis. Setelah Neipa mengatakan hal itu, perlahan-lahan sosok Maryam pun pergi menjauh dari hadapan Neipa. Sosok hantu Maryam yang sangat menyeramkan itu terbang melayang lalu hilang di antara gelapnya malam. Di sisi lain, teror hantu Maryam pun mulai mendatangi 5 rumah lainnya. Keluarga Wa Amir, Bimuti, Bitarsi, dan Mang Dayat dan juga Mang Soleh mulai didatangi oleh sosok Maryam yang sedang terus mencari anaknya. Malam itu, anak Wa Amir yang bernama Kang Junet melihat sosok Maryam sedang duduk terdiam di teras rumahnya. Sama seperti dengan Bi Asri, saat itu Kang Junet pun tidak menyadari jika Maryam telah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Kang Junet yang belum merasa adanya hal janggal pun menegur sosok Maryam yang sedang duduk termenung di teras rumahnya di bawah remang cahaya lampu pijar. Tapi setelah Kang Junet meminta Maryam untuk tidak termenung seorang diri di luar rumah, tiba-tiba saja sosok Maryam yang wajahnya sangat pucat itu menyeringai ke arah Kang Junet sambil terus menanyakan di mana anaknya berada. Menyadari hal itu, Kang Junet yang sangat terkejut dan merasa mulai takut pun lalu berlari ke arah rumahnya. Sesampainya di dalam rumah, Kang Junet yang baru saja menutup pintu depan rumahnya kembali dibuat gemetar ketika sosok hantu Maryam sudah berdiri di belakangnya dengan gaun putih yang perlahan meneteskan darah segar berbau anyir. Karena tidak tahu harus berbuat apa lagi, akhirnya Kang Junet pun pingsan tepat di depan pintu rumahnya. Karena telah mendapatkan teror yang sangat mengerikan dari hantu Maryam, akhirnya seluruh keluarga yang tinggal saling berdekatan itu pun menemui Wadahlan dan memanggil seorang ustadz muda yang bernama Ustadz Alim. Dari beliaulah permasalahan tentang sosok Maryam yang bergentayangan dan meneror saudara-saudara terdekatnya itu menemui jalan terang. Menurut Ustadz Alim, semasa hidupnya Maryam yang telah dikaruniai 3 orang anak perempuan itu sangat menginginkan anak laki-laki. Dan di sini Maryam serta suaminya meyakini jika bayi yang tengah dikandungnya itu adalah bayi laki-laki yang mereka sudah damba-dambakan sejak lama. Tapi Tuhan berkehendak lain. Maryam yang sama sekali belum melihat bayi yang lahir dari kandungannya itu terlebih dahulu meninggal dunia, walau akhirnya sang bayi ikut menyusul ibunya. Karena rasa ingin tahunya itulah Maryam terus mencari keberadaan anaknya, karena Maryam tidak pernah tahu jika anak yang baru saja dilahirkannya itu ikut meninggal dunia. Ustadz Alim pun menyarankan agar makam bayi dari Maryam disatukan saja dengan makam ibunya. Tapi lagi-lagi keluarga Wadahlan menolak usulan itu. Akhirnya Ustadz Alim pun hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk arwah Maryam bersama keluarga terdekatnya. Ustadz Alim pun memberitahu jika arwah Maryam akan terus mencari keberadaan bayinya di sekitaran rumahnya dalam waktu paling cepat 7 hari dan setidaknya selama 40 hari. Mendapati hal itu, Neipa dan anak-anaknya serta keluarganya yang tinggal berdekatan itu pun memilih untuk mengungsi sementara waktu. Neipa, Bu Yeni serta Bi Asri memilih pergi ke rumah orang tua dari suami Neipa. Lalu akhirnya bagaimana, Bu? Tanya Desi yang penasaran dengan kisah yang baru saja diceritakan oleh ibunya. Ya akhirnya arwah Maryam ya pergi dengan sendirinya setelah 40 hari, Des. Dan selama 40 hari itu ibu, nenek, sama Bi Asri ya tinggal di rumah kakek Oyot di desa sebelah. Balas Bu Yeni menyudahi ceritanya. Lalu
Kenapa arwah bibi datang lagi? Dan kenapa harus Desi yang ditemuinya? Tanya Desi yang memang semakin penasaran. Nah kalau itu mah ibu kurang tahu Des, karena Mbak Anung tidak cerita apa-apa. Udah, yang penting kita sudah balik ke Jakarta untuk menghindari gangguan dari sosok hantu yang memang sangat menyeramkan itu. Balas Bu Yeni lagi. Sesampainya di Jakarta, Desi pun menceritakan apa yang dialaminya ketika berada di rumah Neipa. Desi juga tidak menyangka akan mengalami kejadian mengerikan dengan bertemunya Desi dengan sosok hantu Maryam. Beberapa hari kemudian, tanpa disangka-sangka, Desi pun kembali mengalami kejadian aneh. Tiba-tiba saja, di rumahnya tercium bau harum bunga melati diiringi suara perempuan yang terdengar sangat menakutkan. Kejadian itu terjadi pada siang hari di mana Desi saat itu hanya berdua dengan anaknya di rumah yang ia tempati. Menjelang maghrib tiba, di tengah hujan deras yang mengguyur kota Jakarta kala itu, Desi dikejutkan oleh suara ketukan yang terdengar dari arah pintu depan rumahnya. Karena hari masih sore, Desi pun tidak merasa takut dan curiga sedikit pun, tapi ketika Desi membuka pintu rumahnya, tidak ada seorang pun di luar rumah. Dan yang membuat Desi bingung adalah pintu pagarnya masih dalam keadaan digembok dan tidak mungkin ada orang yang dapat masuk ke dalam teras rumahnya karena di sekeliling rumah Desi dipasangi teralis besi yang cukup rapat. Menyadari hal itu, bulu kuduk Desi pun mulai meremang. Desi kembali terbayang dengan sosok Maryam yang pernah ia temuinya di rumah Neipa beberapa waktu lalu. Karena mulai merasa ketakutan, Desi pun segera menutup pintu rumahnya lalu menguncinya rapat-rapat. Setelah itu, Desi bergegas menghampiri Faris yang sedang duduk di ruang keluarga di depan televisinya. Sesampainya Desi di ruang keluarga, dia pun kembali dibuat terkejut dengan penampakan sosok perempuan yang berdiri mengambang tepat di samping Faris. Desi yang ketakutan bercampur kebingungan itu pun tak tahu harus berbuat apa karena di satu sisi Desi sangat ketakutan, sementara di sisi yang lain Desi juga sangat mengkhawatirkan keadaan anaknya. Beberapa detik kemudian, sosok perempuan bergaun putih, berambut panjang yang berdiri membungkungi Desi pun memutar kepalanya 180 derajat hingga sosok tersebut beradu pandang dengan Desi. Wajah pucat serta bola mata yang hitam pekat dari sosok makhluk gaib itu sungguh membuat tubuh Desi gemetar. Aku mau anak itu. Aku akan membawa anak itu ikut bersamaku, ujar sosok makhluk menyeramkan yang secara perlahan tubuhnya ikut berputar dan kini berhadapan langsung dengan Desi. Desi yang tidak dapat berkata sepatah kata pun hanya terdiam sambil berlinangan air mata menahan rasa takutnya. Dan perlahan-lahan sosok yang diyakini Desi adalah sosok Maryam itu melayang ke arah Desi sambil kedua tangannya mengarah ke leher seraya ingin mencekik Desi. Desi yang tiba-tiba merasa sesak nafas karena tercekik pun akhirnya jatuh pingsan kehilangan kesadarannya. Entah sudah berapa lama Desi kehilangan kesadarannya. Tiba-tiba saja Desi terbangun di atas sofa ruang keluarganya tepat bersamaan azan maghrib berkumandang. Desi yang tersadar dengan nafas tersengal-sengal pun segera mencari keberadaan Faris yang tadinya sedang duduk melihat televisi di ruangan tersebut. Dengan sangat khawatir, Desi pun mencari keberadaan Faris di setiap sudut ruangan di rumahnya hingga akhirnya Faris ditemukan Desi sedang terbaring lemah di kamar tidurnya. Tubuh Faris yang sangat lemah pun tiba-tiba saja mengalami demam tinggi dengan suhu tubuh menggigil dan beruntungnya pada saat itu kedua orang tua Desi datang dengan maksud ingin menengok cucunya. Mendapati keadaan buruk sedang menimpa cucunya, Pak Salman, suami dari Ibu Yeni pun segera mencari bantuan hingga akhirnya Pak Salman di sini bertemu dengan sosok Waeman yang kebetulan sekali sedang berada di rumah salah satu keluarganya yang merupakan tetangga dari Pak Salman. Astagfirullah, dasar demit biadab, tega-teganya mau ngambil paksa anak orang. Aneh dia mah, ujar Waeman yang wajahnya terlihat memerah karena merasa kesal. Tolong ambilkan air di baskom bang, imbu Waeman yang meminta Pak Salman untuk mengambilkan air dalam wadah tersebut.
Waeman yang sudah terlihat marah pun langsung membacakan doa-doa untuk mengusir sosok makhluk gaib yang ada di dalam tubuh anak tidak berdosa itu. Sambil terus berdoa, Waeman juga terlihat sesekali mengusapkan air yang sudah disediakan Pak Salman ke kepala dan juga telapak kaki Faris. "Keluar, ayo keluar. Apa mau saya bakar sekalian?" Ujar Waeman sambil memegangi kepala Faris. Jangan ganggu aku. Aku akan membawa anak ini karena anak ini sangat mirip sekali dengan anakku," ujar suara yang menggema di dalam kamar tempat mereka berada. Enak aja. Anak ini mah gak punya salah. Apa urusannya sama kamu? Mau ngajak dia mati? Aneh kamu mah, seru Waeman sambil terus mengeluarkan energi murninya untuk menyerang sosok makhluk gaib yang ada di dalam tubuh Faris. Karena sosok jin jahat tersebut tidak mau juga keluar dari dalam tubuh Faris, akhirnya Waeman pun mengeluarkan tasbih perak yang biasa ia gunakan untuk mengusir makhluk-makhluk gaib berkekuatan tinggi. Sambil terus berzikir, Waeman pun mulai memutar tasbih perak yang ada di tangan kanannya, dan tidak lama berselang tubuh kecil Faris pun mulai menggeliat seperti orang yang sedang kesakitan. Bersamaan dengan suara tangisan dari Faris, sosok hantu Maryam pun keluar dari tubuh anak tidak berdosa itu, dan Waeman pun langsung melemparkan tasbihnya ke arah sosok perempuan berambut panjang dengan wajah pucat. "Ayo sok, cepat bawa anak ini keluar. Setelah itu tutup rapat pintu kamar ini," ujar Waeman yang meminta Pak Salman untuk membawa cucunya keluar dari dalam kamar itu. Setelah membawa keluar Faris, Pak Salman, Bu Yeni dan juga Desi pun menunggu Waeman di ruang keluarga. Entah apa yang sedang dilakukan Waeman dengan sosok hantu Maryam yang terlihat sangat menakutkan itu. Setelah 30 menit berlalu, Waeman pun lalu keluar dari dalam kamar Desi dengan tubuh yang sudah basah oleh peluh. Waeman pun menceritakan siapa dan apa tujuan dari sosok makhluk gaib yang mengganggu Desi dan juga Faris. Menurut Waeman, sosok makhluk gaib atau jin jahat yang berwujud seperti almarhumah Maryam itu memang tinggal di bukit yang ada di belakang rumah Neipah. Jin jahat itu sudah ada di tempat itu sejak ratusan tahun lamanya, dan dengan adanya kesempatan, jin itu pun mulai mengganggu keluarga Neipah dengan menyerupai sosok Maryam yang meninggal dunia karena melahirkan anaknya. Saat itu, keluarga Maryam sendiri tidak mendapat gangguan karena sebelumnya orang tua dari Maryam yang bernama Wak Dahlan telah memberikan sesajen untuk sosok makhluk gaib yang menyerupai anaknya. Tapi rencana sosok makhluk gaib tersebut untuk mendapatkan sesajen yang lebih banyak dari keluarga yang tinggal di daerah itu pun sirna, karena ada sosok ustadz yang mengetahui rencana busuknya hingga akhirnya mengusir paksa jin jahat itu kembali ke sarangnya. Setelah puluhan tahun berlalu, jin itu pun kembali lagi untuk mengganggu orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggal Neipah. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah menyesatkan manusia dengan meminta sesajen-sesajen yang harus diletakkan di sebuah tempat. Alhamdulillah, jin brengsek itu sudah saya pindahkan ke sebuah gunung. Mudah-mudahan dia betah di sana. Aneh dia mah, ujar Waeman sambil mengusap keringat yang menetes dari keningnya. Setelah itu, Waeman pun segera membuatkan air doa untuk Faris dan juga Desi agar sisa-sisa energi jahat dari sosok jin yang menyerupai Maryam itu hilang. Ini diminumkan ke cucu, sebagian lagi dibasuhkan ke wajah, tangan, kaki, dan bagian punggungnya. Yang ini buat ibunya, ujar Waeman sambil memberikan air dalam gelas yang sebelumnya telah disiapkan oleh Bu Yeni. Supaya demamnya segera turun, langsung dikasih obat penurun demam aja ya Neng, imbu Waeman sambil mengusap kepala Faris. Setelah kejadian malam itu, tidak ada lagi teror dari hantu Maryam. Desi dan Faris pun kembali sehat, walaupun ada masalah lain yang terjadi sejak kejadian itu. Faris yang usianya masih 4 tahun itu sering terlihat berbicara sendiri dan sering memberitahu ibunya jika ada sosok-sosok makhluk gaib yang ingin berteman dengannya.
Desi yang merasa khawatir dengan keadaan Faris pun kembali mendatangi Waeman yang tinggal di daerah Jatiwaringin untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Faris. Mata batin anak kamu rupanya telah terbuka, Neng. Tapi insya Allah nggak apa-apa. Nanti biar Uwak bantu yang bimbing anak ini ya, ujar Waeman yang membuat Desi serta Bu Yeni dan juga Pak Salman menjadi lega. Nah, sebaiknya kalian pulang kampung dulu. Jelasin sama nenek yang ada di kampung tentang sosok hantu Mariam. Dan jangan lupa ziarah juga ke makam almarhumah Mariam ya, Imbu Waeman lagi. Desi yang sebenarnya masih merasa trauma pun akhirnya memutuskan kembali ke desa tempat tinggal neneknya dengan tujuan untuk berziarah ke makam almarhumah Mariam. Suami Desi, Bu Yeni dan juga Pak Salman pun ikut mengantarkan Desi karena mereka juga akan menjelaskan tentang siapakah sebenarnya yang selama ini telah meneror orang-orang yang ada di desanya itu. Selesai, wow, luar biasa. Kisah dari penulis favorit kita semua yaitu Mas Untung Prasetyo, dan luar biasa kisahnya ya. Kisah-kisah dari Mas Untung memang selalu menegangkan ya. Dan kisah kali ini berlatar belakang di daerah Jawa Barat ya, Tasikmalaya. Menegangkan banget kisahnya, yang mana ditandai juga dengan kemunculan dari Waeman. Waduh, tokoh Waeman ya, seorang sosok ya dari Bekasi. Waeman ini lama-lama asik juga nih Waeman. Dan sudah beberapa kali ya tokoh Waeman ini muncul di dalam channel Lilo Bercerita. Dan kali ini sekali lagi tipu daya dari hantu Mariam. Jadi yang almarhumah Mariam ini yang meninggal dunia dalam keadaan mengandung anak, hampir melahirkan, sehingga anaknya juga ikut meninggal, akhirnya dikuburkan. Dan memang ternyata hantu Mariam ini adalah mengidam-idamkan anak laki-laki. Setelah 3 anak pertamanya cewek dan anak keempat yang sedang dikandungnya itu ternyata diprediksi laki-laki, dia yang memprediksi, dan itu membuat rasa mungkin ya sakit hati dan ini dimanfaatkan oleh sosok jin jahat yang menyerupai sosok hantu Mariam, yang mana sebenarnya arahnya adalah sesaji dan lebih ke menyesatkan umat manusia. Dan alhamdulillahnya bisa diselesaikan dengan baik oleh Waeman bersama lain dan atas izin Allah pastinya. Luar biasa sekali lagi, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah ini. Salah satunya adalah ya termasuk anak ya. Dalam hal anak ini kan jelas-jelas titipan Allah. Jadi apapun jenis kelaminnya ya kita syukuri saja, berarti kita memang dipercaya. Kayak seperti saya anak saya cewek ya, dua-duanya. Jadi ya saya terima saja. Memang mungkin Allah memang lebih mempercayakan saya untuk memiliki anak perempuan. Dan ada teman-teman saya juga yang sampai 5 anaknya dan cowok semua, ya tapi menerima saja. Jadi itu sih lebih kepada keikhlasan dalam menjalani kehidupan. Luar biasa sekali lagi kisahnya Mas Untung. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Oh iya, Mas Untung, kisah Ardi sama Pian nih masih ditunggu-tunggu lagi nih sama teman-teman. Udah pada kangen nih sama sosoknya Bang Pian ya. Dan sama kisahnya ini Sudiro, kelanjutan dari Sudiro masih di ini ya, sosok sakti, anak muda sakti yang terakhir kali itu masih sama Sri Kanti ya. Jadi masih ditunggu Mas Untung sekali lagi kisahnya. Dan semoga saja kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, bisa menemani hari Minggu ya selepas akhir pekan, liburan akhir pekan, melepas penat. Besoknya kita harus sudah mulai kerja lagi. Semoga bisa menemani hari-hari teman-teman semuanya. Dan silakan buat yang punya komentar ataupun pendapat lain, ataupun hanya sekedar saling menyapa, bisa dituliskan di kolom komentar. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu setia hadir di setiap malamnya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Buat yang suka dengan video barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman semua yang lain agar juga bisa ikut terhibur. Dan buat teman-teman juga mungkin yang belum subscribe ya, atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, dari pengalaman pribadi di sini bisa pengalaman pribadi kita ataupun pengalaman pribadi
keluarga atau teman-teman sekitar, silakan. Apabila berkenan dibawakan di channel kami, bisa kirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara atau voice note boleh, senyamannya teman-teman saja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Untuk yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar ya, karena memang harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kita selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.